kita semua kedatangan tamu istimewa dalam rangka kuliah dosen tamu dari alumni Prodi Manajemen Pendidikan juga ya. Kita panggilnya Kakak aja atau Ibu ya. Ya, di sini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bustera Mita Triastuti. Ini satu alma mater dengan saya, teman-teman, dari angkatan 2004 dan alhamdulillah dari angkatan kami banyak tersebar di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Salah satunya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya Bustera ya. Beliau saat ini bertugas di Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Iya, Ya, kalau melihat direktoratnya pendidikan masyarakat kan, PLS gitu iya, kan, betul. pendidikan khusus kan PLB PLB. bisa masuk gitu ya dari Iya, prodi MP. Nah, manajemen. Ya, jadi keyword-nya itu adalah manajemen, direktorat gitu kan. Semua direktorat itu bagiannya adalah pengelolaan. Bahkan sebelum berubah namanya di depannya pasti ada manajemen gitu ya Bu Stera ya. Ada manajemen Dikdas, manajemen, pendidikan menengah dan seterusnya. Jadi peluang teman-teman untuk berkarir gitu ya di kementerian itu sangat terbuka. Bahkan di setiap tahunnya kami selalu mengajak mahasiswa PKL itu salah satunya untuk PKL di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan alhamdulillah hari ini Bu Stera bisa sharing dengan kita semua teman-teman nih. Ini Bu Stera mahasiswa manajemen pendidikan semester 2. Ya, mereka-mereka ini masih semester 2 dan masih sangat haus gitu ya akan bagaimana sih, pengelolaan pendidikan di Indonesia gitu ya dan, khususnya misalnya di kementerian bagaimana mengelola pendidikan, di jenjang yang berbeda, jenis pendidikan yang berbeda gitu ya, di jalur pendidikan yang berbeda. Ini kan jalurnya jalur non formal gitu ya kategorinya ya, yang pendidikan masyarakat ini seperti apa pengelolaannya, insya Allah nanti akan dikupas tuntas gitu ya, dan teman-teman mhm. boleh menanyakan, tidak perlu sesi khusus paparan, tanya jawab begitu ya Bu Stera ya. Iya, Nanti, siap. silahkan Vidya difasilitasi begitu ya, agar diskusinya berjalan, lancar gitu ya, tidak menunggu kalau ada pertanyaan tidak menunggu dibuka sesi tanya jawab, tapi bisa langsung ditanyakan, baik secara langsung maupun, melalui kolom chat begitu ya. Dan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Stera sudah meluangkan waktu gitu ya untuk membersamai kami di sini, berbagi ilmu, berbagi wawasan terkait bagaimana pengelolaan pendidikan masyarakat dan juga pendidikan khusus. Kepada Vidya, sebelumnya Ibu berikan ya kepada Vidya untuk memoderatori kegiatan ini. Silakan Vidya. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin mulai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Stera, Bu Desi, dan Selamat siang. teman-teman semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik dan kondisi yang terbaik juga di hari ini karena hari ini kita akan mendengarkan materi yang luar biasa dari Ibu Stera. Dan sebelumnya mungkin sebelum masuk ke acara lebih lanjut, mungkin teman-teman Bu Desi juga mungkin ya udah kenal sama saya, tapi Mas Tera belum terlalu kenal, jadi saya izin perkenalan diri terlebih dahulu. Eee, Perkenalkan nama saya Vidya Amalia Tunisa, biasa dipanggil Vidya, dan sekarang ini diamanahi menjadi seorang moderator untuk mata kuliah, dosen tamu kita pada hari ini. Ya, jadi seperti yang teman-teman sudah tahu juga di kesepakatan, kelas awal semester ya, kita bakal ada guest lecturing atau kuliah dosen tamu dan alhamdulillah di pertemuan ke-11 hari ini kita, diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan materi, kuliah dosen tamu dari Bu Stera, yang pada hari ini akan membawakan topik mengenai pengelolaan pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus. Sebelumnya, mungkin Bu Stera udah ada di sini, saya izin nyapa dulu. Assalamualaikum Bu Stera, selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, Vidya. Ya, apa kabar Bu sebelumnya?
Alhamdulillah luar biasa ini. Ikut deg-degan ya karena akreditasi. Auranya udah sampai Iya, ya, Mas Tera. minggu kemarin saya habis akreditasi jurusan di S2. Alhamdulillah, tapi dapat akreditasi unggul. Itu kan tertinggi ya. Alhamdulillah, itu juga harapan Iya, kami. Alhamdulillah. semoga nanti MP dapat unggul ya, Bu, ya. Amin, amin, amin. Iya, baik. Em, Sebelumnya terima kasih Bu Stera sudah menyempatkan waktunya juga mau berbagi ilmu ke kita semua. Saya mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih. Mungkin langsung masuk aja nih Bu ke topiknya pada hari ini. Siap. Mungkin tadi saya sudah sempat memperkenalkan juga Bu Stera, tapi mungkin biar lebih afdolnya lagi Bu Stera boleh memperkenalkan diri lebih dalam nih Bu ke teman-teman semua, dan juga mungkin Lebih dalam lagi. boleh diceritakan Bu kesibukannya belakangan ini seperti apa? Baik. Sebelumnya saya izin share screen ya. Iya Bu, silakan Bu, boleh. Sudah nampak kah? Sudah, sudah. Sudah ya. Sudah Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Baik, yang saya hormati Bu Desi Rahmawati. Semoga sukses selalu ya Bu ya di akreditasi ini. Amin, amin ya Rabbal. Juga yang sangat saya banggakan adik-adik berarti saya nyebutnya ya, karena tadi saya disebut kakak gitu ya. Adik-adik mahasiswa MP yang saat ini semester 2 itu masih masa-masanya penuh insecure kalau anak sekarang bilang gitu ya. Insecure nanti ke depan mau ngapain, mau jadi apa, mau berbuat apa gitu ya, dan arena apa yang tersedia seperti itu. Tetapi di hari ini izinkan saya membagikan sedikit cerita pengalaman saya di dunia kerja yang saat ini saya geluti, dan bagaimana manajemen pendidikan itu memberikan modal yang sangat besar untuk saya berkarya di tempat saya bekerja saat ini. Sehingga ada istilah MP mau ngapain atau masa depannya bagaimana, itu saya pikir tidak perlu dipertanyakan gitu. Kita punya arena yang banyak di depan sana, kita punya modal yang cukup besar, seperti itu. Dan saya jadi ingat dulu juga, saya sama Bu Desi itu kan satu angkatan ya, kita sama-sama mahasiswa yang nggak bisa diem gitu ya. Dalam hal positif gitu. Dalam hal positif kita kalau ada kesempatan untuk mengembangkan kompetensi diri, kita ikuti itu seperti itu. Apalagi di zaman sekarang yang makin mudah dengan teknologi seperti itu kan. Dan saat ini saya sedang ditugaskan belajar oleh kantor seperti itu di IPB untuk program studi magister sosiologi pedesaan, karena tadi Direktorat Pendidikan Masyarakat, maka saya diminta kuliah di peminatan pengembangan masyarakat Fakultas Ekologi Manusia seperti itu. Sedangkan pengalaman bekerja saya tadi sudah disebutkan, saat ini saya sedang di Direktorat Pendidikan Masyarakat. Lalu sebelumnya saya juga pernah menjadi kepala sekolah di SDIP di daerah Depok. Saya juga pernah menjadi guru. Saya juga pernah menjadi staf administrasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dan saya bisa menjadi staf administrasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta karena waktu itu saya magang di dinas itu dan diperpanjang seperti itu. Lalu ada dua pengalaman saya yang sangat berharga waktu kuliah, yang itu mungkin menjadi bekal saya juga di pendidikan masyarakat. Waktu semester berapa kita, semester 6 ada KKN waktu itu ya Bu Desi, kuliah kerja nyata. KKN. Dan saya ikut, alhamdulillah waktu itu dites, tidak semua bisa ikut gitu kan, ada tes, alhamdulillah terpilih, lalu mengikuti KKN di Cirebon, Jawa Barat. Lalu di S2 ini juga saya juga alhamdulillah dapat kesempatan juga menjadi fasilitator pengembangan masyarakat kawasan Mandalika di Lombok, NTB tahun kemarin seperti itu. Baik, selanjutnya saya tidak banyak memberikan istilah seperti itu ya, cuma kita sama-sama flashback aja sekilas tentang arena kita ke depan, arena manajemen pendidikan ke depan tuh kita ini sebagai apa sih, seperti tadi kan, kok ucuk-ucuk ada di PAUD, kok ucuk-ucuk ada di PLS, ada di PLB, seperti itu kan. Tadi Bu Desi sudah membocorkan kata kuncinya gitu ya, manajemen seperti itu. Di mana MP memang kita harus mampu mengelola atau mengintegrasikan segala sumber daya dalam mencapai tujuan pendidikan. Mungkin kalau untuk tujuan pendidikannya panjang lebar lagi, nanti saya pikir teman-teman sudah paham gitu ya untuk tujuan pendidikannya. Dan
kita bertitik beratkan ke MP itu sendiri. MP itu sendiri, ruang lingkupnya itu di mana MP sangat penting, karena dia sebagai subsistem dari sistem pendidikan pada lembaga pendidikan itu sendiri. Bahwa semua sumber daya yang kita kenal mungkin ada yang menyebut 5M, 6M, ada yang 7M gitu ya. 7M mungkin paling banyak, yaitu man, money, material, method, machine gitu, apalagi marketing, minutes gitu kan, dan informasi itu harus dikelola oleh seorang manajer pendidikan dengan baik seperti itu. Jadi kata kunci adalah kita mengelola setiap subsistem dari sistem pendidikan yang keseluruhan seperti itu. Mengapa demikian? Karena MP harus hadir di setiap subsistem tersebut dengan tujuan agar pencapaian tujuan itu berjalan efektivitas. Mungkin teman-teman sudah sering dengar juga setiap masih efektif efisien gitu ya di berbagai mata kuliah. Saya juga masih ingat gitu berbagai mata kuliah teori komunikasi, kepemimpinan segala macamnya gitu. Dan mengapa MP hadir? Karena itu tadi efektivitas. Dengan adanya efektivitas tujuan pendidikan itu lebih menjanjikan untuk dicapai. Lalu dengan adanya efisiensi juga program pendidikan itu, pengelolaan pendidikan itu tanpa efisiensi mustahil seperti itu. Lalu adaptasi. Kenapa tiba-tiba tujuan manajemen pendidikan itu agar kita mampu beradaptasi. Ketika saya memasuki ke dunia pendidikan di Kementerian Pendidikan gitu kan ya. Seperti misalnya setiap perubahan itu kan sekarang kan zamannya VUCA gitu ya. Teman-teman tahu kan VUCA itu. Apakah VUCA itu? Nanti dijelaskan. Baik. Seperti sekarang ini, ganti menteri katanya ganti kurikulum seperti itu sejatinya untuk mengikuti tuntutan zaman seperti itu. Bagaimana kurikulum baru hadir, bagaimana implementasi hadir, dan kita sebagai pengelola, kita dituntut harus lebih banyak mempercepat proses adaptasi kita. Jadi jangan perbanyak protes kalau istilahnya di kami, sedikit protes tapi perbanyak proses seperti itu. Dan yang keempat adalah kepuasan. Adanya MP itu selain efektif, efisien, bisa beradaptasi dengan segala kondisi, juga kepuasan publik. Memang agak sulit menilai gitu ya, mengukur untuk kepuasan, tapi yang jelas jika tadi kata kuncinya manajemen dilakukan dengan baik, maka pengelolaan itu akan berjalan dengan ritme yang indah bisa dibilang gitu ya, dan menjadi siklus yang memiliki dampak yang besar seperti itu. Dan di sini ada bidang garapan MP, yaitu mungkin teman-teman juga sudah paham, ada kita menggarap SDM-nya, norma standar prosedurnya, kurikulumnya, sampai keuangannya, sarana prasarananya, tata kelola, komunikasi, penilaian, kepemimpinan, dan supervisi. Lalu sekarang ini kita sedang ada dalam perubahan paradigma pembangunan di mana dari yang tadinya jika suatu pelayanan publik itu diputuskan oleh pemerintah, sekarang tidak lagi gitu. Pemerintah bukan lagi satu-satunya aktor dalam menentukan keputusan kebijakan. Jadi kita sudah masuk ke era governance, bukan government lagi seperti itu. Di mana dalam setiap keputusan itu harus melibatkan yang namanya pemerintah, swasta, dan masyarakat. Di dalam dunia pendidikan pun juga seperti itu. Dan kita sebagai pengelola pendidikan, ke depannya posisi kita, walaupun nanti kita nggak harus jadi CPNS, jadi PNS gitu kan. Kita bisa masuk ke swasta, kita bisa masuk ke komunitas, dan kita bisa memberdayakan diri kita dengan modal MP tadi dimanapun posisi kita sebagai manajer pendidikan. Dan setelah tadi pembukaan, kita langsung masuk ke ranah kerja saya, di mana Direktorat Masyarakat, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus itu, di Kemendikbud itu, jadi di Kemendikbud itu ada 5 ditjen. Di situ ada GPK, Guru Tenaga Kependidikan, lalu ada vokasi, yaitu kursus dan pelatihan, juga ada Ditjen Kebudayaan. Kebudayaan itu mengelola museum, benda-benda bersejarah seperti itu, arkeolog seperti itu. Lalu juga ada Ditjen Dikti, Ristek, pendidikan tinggi dan juga Ristek. Lalu ada Ditjen yang kelima itu Ditjen PAUD Dikdasmen untuk pendidikan formal dan non formal. Nah, di PAUD Dikdasmen ini terbagi lagi menjadi direktorat PAUD, ada SD, SMP, SMA, dan PMTK. Nah, PMTK inilah tempat di mana saya berada, pendidikan khusus dan pendidikan masyarakat. Agak
terbaliknya. Lalu pendidikan masyarakat ini terbagi lagi. Ini memang kalau organisasi kita masih gemuk begini ya. Pendidikan masyarakat itu terbagi lagi menjadi pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan. Seperti itu. Dulu tahun 2019 ketika saya mendaftar CPNS, itu formasi kita, formasi MP, itu ada di DTK, ada. Di vokasi ada, di PAUD ada, di PMPK pun ada, bahkan di pendidikan masyarakat, PLS-nya malah nggak ada, yang dibutuhkan malah MP. Sampai mungkin teman-teman PLS tuh, kok kami nggak ada ya gitu. Ternyata mereka adanya itu, PLS itu untuk pamong atau untuk tutor. Jadi teman-teman PLB, PLS itu dibutuhkannya di tenaga pendidiknya atau di pembelajarannya. Sedangkan untuk pengelolaannya, tetaplah ya ke manajemen pendidikan. Waktu itu di tempat saya formasinya ada sekitar 2. Lalu di PAUD juga ada 2 MP diterima. Seperti itu. Jadi MP itu di semua ini dibutuhkan. Seperti itu. Walaupun nanti kita sendiri, wah berarti kita harus mengerti semua hal dong. Kalau kita ke Dikmas, berarti kita harus mengerti Dikmas. Nah itulah dibutuhkan akselerasi dari kita nanti belajar. Kalau ketika kita ke PAUD, berarti kita juga garis besarnya kan kita di manajemennya, gitu kan. Kalau untuk substansinya akan mengikuti seperti itu. Jadi memang kita harus di dalam mempelajari bidang baru pertama itu langsung ditugaskan mendampingi pembelajaran di masyarakat adat seperti itu. Tambah bingung lagi kan, waduh masyarakat adat, pembelajaran masyarakat adat, apalagi itu gitu kan. Dikirim ke daerah-daerah seperti itu untuk mendampingi pendidikan masyarakat di sana. Sehingga itu tadi kita dituntut beradaptasi dan berakselerasi seperti itu. Mungkin teman-teman masih bertanya, apa sih memangnya ngapain itu mendampingi masyarakat adat dan pendidikan keaksaraan itu seperti apa? Sedikit saya gambarkan, pendidikan keaksaraan itu pendidikan di luar, di non formal ya. Kenapa disebut non formal? Karena dia sekolahnya tidak berseragam, tidak ada ruangan. Jadi sekolahnya di pinggir sawah, mereka duduk gitu di pinggir sawah, belajar dengan gurunya disebut tutor kalau di sana. Jadi tutor itu, dan mereka waktu untuk belajarnya itu janjian, enggak jam 7 sampai jam 12, tidak gitu. Besok jam berapa ya Bapak Ibu? Karena yang mengikutinya itu usia 15 sampai 59 tahun dan mereka buta aksara. Seperti itu. Tidak bisa membaca menulis seperti itu. Dan ini kebanyakan di komunitas adat tersebar di seluruh Indonesia seperti itu. Dan di sini sesuai Permendikbud ini itu merupakan PR juga untuk Direktorat Pendidikan Masyarakat. Dan disinilah saya berakselerasi gitu, bagaimana sambil buka-buka lagi materi-materi kuliah gitu kan, kepemimpinan segala macam gitu, untuk beradaptasi dengan pekerjaan yang baru ini gitu, mengelola pendidikan tapi pendidikan non formal masyarakat seperti itu. Dimana kalau di sini ada yang namanya kasaran dasar. Kasaran dasar ini untuk SD. Jadi ketika dia benar-benar tidak bisa baca gitu, dia hanya yang penting bisa baca, ada standarnya gitu. Dan ketika mereka lulus, mereka mendapatkan sertifikat itu namanya SUKMA, Surat Keterangan Melek Aksara. Kadang mungkin tantangannya adalah mengajak mereka agar mau gitu. Mereka maunya dibayar, bahkan kita membayar mereka bayar sekolah gitu, membayar. Mereka dapat uang, datang pun kita sediakan cemilan, misalnya kacang goreng, apa, baru mereka mau untuk pembelajaran seperti itu. Dan tujuannya adalah mereka tidak hanya sekedar baca tulis, tapi setelah baca tulis ada di beberapa daerah kita berikan life skill juga seperti itu, sehingga mereka punya usaha, lalu ketika mereka sudah punya usaha disetarakan lagi dapat ijazah SD seperti itu. Jadi di sini memang bagaimana pendidikan itu bisa merata dan adil gitu ya, serta berlangsung sepanjang hayat gitu. Bahkan sampai yang usia 50 tahun pun kita tetap berikan layanan pendidikan seperti itu. Dan di Indonesia sendiri itu kenapa kita masih fokus, karena masih ada sekitar kurang lebih 3 juta jiwa yang buta huruf di Indonesia. Di sini ada 10 provinsi dengan jumlah buta huruf tertinggi, ada di Papua, NTB, Sumbar, NTT, Sulsel, Kalbar, Jateng, Sumatera,
Nah, ini bisa jadi riset ya. Ya, Nah, bisa bisa Bu. karena ini data, teman-teman. Ya, Data yang bisa dijadikan bahan risetnya, teman-teman. betul. Kami pun juga sebenarnya butuh, misalnya teman-teman mau meneliti tentang ini, gitu kan. Butuh sekali gitu. Masih sedikit penelitian tentang buta aksara, tentang pendidikan non formal, gitu. Kalau ada yang tertarik, bisa nanti data di tempat kami sediakan. Kalau teman-teman tertarik untuk meriset hal ini, gitu ya. Iya. Jadi memang idealnya begitu ya, Bu Stera. Iya, Jadi betul. meneliti itu berdasarkan kebutuhan lapangan gitu ya, Iya, berdasarkan permasalahan yang ingin diselesaikan di lapangan. Alhamdulillah nanti ada Bu Stera gitu kan sebagai key informan gitu ya untuk menggali informasi terkait masalah-masalah yang bisa kita angkat untuk diteliti. iya. Ini ada data dan sampai saat ini juga memang kenapa saya ditugaskan belajar lagi di program magister karena memang masih sedikit udah sih peminatnya gitu, peminat untuk meneliti hal ini. Karena ini memang dipandang sebelah mata kebanyakan, bahkan dari kementerian sendiri itu pun kadang kurang perhatian itu, anggarannya agak gimana gitu dibanding pendidikan non formal seperti itu. Dan kita manajemen pendidikan gitu ya, dituntut juga untuk gimana nih bikin strategi gitu kan dalam penuntasan buta aksara. Ketika saya masuk ke Ditjen PAUD Dikmas, Ditjen Dikmas Diksus, itu jabatan saya adalah penyusun program perencanaan gitu. Jadi diminta menyusun program perencanaan bagaimana menuntaskan buta aksara seperti itu. Dari situ saya langsung berpikir bahwa MP memang tidak main-main gitu kan, tanggung jawabnya sangat besar gitu kan di sini. Lalu di sana kita bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi, inovasi-inovasi dalam memberantas buta aksara seperti itu. Dan saya pikir itu tadi kawasan penelitian MP itu memang luas sekali gitu ya, banyak seperti itu. Di sini ada lembaga non formal, vokasi seperti itu. Ada komunitas-komunitas juga di daerah itu ada namanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi di situ konsen tadi terhadap pendidikan keaksaraan, kesetaraan. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar, boleh nanti berbagi ya, mungkin di daerahnya, di tempat tinggalnya ada Bu, saya seperti ini gitu. Silahkan dibagi. Ya, dan cukup sepertinya paparannya cukup sudah, nanti kita lanjut ke sharing-sharing aja, Bu Desi. Kayaknya bagus itu tadi di akhir ada Oh pantunnya Bu iya, ada Stera. pantunnya. Berlayar ke Kuala Namu berbekal ikan, siapkan dirimu wahai calon pengelola pendidikan. Cakep. Masya Allah, luar biasa. Baik, Satu lagi tambahan. oke. Saya dulu itu skripsinya itu judulnya tentang perencanaan strategis pendidikan. Dan Masya siapa Allah. sangka, saya nggak nyangka gitu, ketika saya menulis skripsi itu, tiba-tiba di dunia kerja terjunnya ke daerah perencanaan pendidikan juga gitu. Kadang kalau sesuatu kita kerjakan dengan niat yang baik gitu ya, dengan memang kita berazam untuk saya serius nih di MP gitu kan. Saya ingin berbuat sesuatu untuk dunia pendidikan kita gitu. Ada aja jalannya, maka ada aja jalan kalau kamu mau serius pasti Tuhan kasih jalan kan. Baiklah kamu lakukan di sini, perbaikan di Iya, sini seperti iya. itu. Makanya tadi kalau melihat itu ya, bagaimana track perjalanannya Bu Stera gitu tadi tidak dikenal KKN ya kan. Jadi portofolio itu yang mengantarkan juga gitu ya Bu Stera di saat ini bertugas di pendidikan masyarakat, di pendidikan khusus. Jadi semuanya itu tidak ada yang kebetulan teman-teman gitu. Jadi hasil yang teman-teman ternyata begitu ya, hasil yang kita capai hari ini itu akibat atau dampak dari proses panjang yang sudah kita lakukan step by step gitu sebelumnya. Gitu ya tuh. Betul. KKN Wajib Belajar Cirebon ya. Ternyata jatuhnya di Direktorat Pendidikan Masyarakat gitu kan. Dari 2007 tuh kan, terus sekarang ya Kalian belum lahir, belum lahir. iya, Masya Allah, ya kan? Luar biasa Bu Sera, sukses selalu.
Sama-sama Bu Desi. Maka Baik. sekarang saya berterima kasih juga gitu sama jurusan MP udah. Jadi ketika dibutuhkan, insya Allah saya utamakan gitu. Oh, MP butuh apa nih? Datang gitu. Alhamdulillah. Terima kasih, Stera. Baik, silakan Vidya lanjut. Baik, Bu. Terima kasih Bu Stera atas materinya yang singkat tapi sangat menurut saya memperkaya pengetahuan kita juga, terutama mengenai pendidikan khusus dan pendidikan masyarakat. Mungkin karena tadi udah ada pemaparan juga dan biar ada sesi diskusi juga, mungkin buat teman-teman yang punya pertanyaan boleh disampaikan secara langsung, mungkin untuk yang mau raise hand, atau bisa di kolom chat, nanti saya bantu bacakan biar dijawab. Tapi mungkin sebelum ke pertanyaan teman-teman, Bu Stera, saya ada pertanyaan Bu, yang mungkin akan membuka diskusi juga ya, biar teman-teman mungkin yang masih bingung mau nanya apa, bisa kepikiran gitu buat nanya apa. Jadi, ya Bu, kan tadi dikatakan kalau di direktorat ini sendiri memang fokusnya adalah memberantas atau ibaratkan memperkecil gitu ya Bu, angka buta aksara gitu ya Bu. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya ini sih Bu, urgensi dari Kemendikbud sendiri gitu, Kemendikbudristek sendiri untuk memperkecil angka ini tuh apa sih Bu, selain memang pendidikan itu kan sebenarnya hak semua orang gitu ya Bu. Apa mungkin yang jadi semacam urgensi gitu yang dijadikan sebagai dasar akhirnya angka buta aksara ini harus diperkecil gitu, harus diberantas seperti itu Bu. Iya. Langsung aja ya, Vidya. Iya Bu, boleh. Iya betul. Itu pertanyaan yang bagus sekali gitu ya. Kenapa harus buta aksara gitu? Bahkan kalau kita mau pikir itu kan usia-usia sudah bukan sedikit lagi, maksudnya usia-usia renta gitu kan ya. Kalau didiamkan mungkin kita fokus aja ke yang generasi selanjutnya, tapi ternyata tidak demikian gitu. Bahwa mengapa angka melek huruf ini menjadi sangat penting di sebuah negara juga gitu. Yang pertama, proporsi penduduknya masih cukup besar gitu. Di Indonesia ini juga masih cukup besar proporsi pendudukan. Dan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia atau indeks pembangunan manusia, berpengaruh ke situ seperti itu. Karena di daerah itu yang tadi 6 terendah, 10 terendah buta aksara, jadi gap angka kemiskinan itu tinggi, angka pengangguran, angka kemiskinan, seperti itu. Contohnya aja seperti di NTB. Di NTB itu buta aksaranya mungkin di jumlah penduduknya sekitar berapa juta. Dan 200.000 ini terlihat kecil kok, 200 buta huruf, yang penting kan udah banyak yang bisa baca gitu. Tapi ternyata tidak. Dari angka 200.000 ini sangat berpengaruh terhadap indeks juga berpengaruh terhadap keberdayaan di wilayah setempat seperti itu. Di NTB ini titik terbanyak buta hurufnya itu, saya ambil contoh NTB ya, titik terbanyak buta hurufnya itu di Lombok Timur. Di Lombok Timur, dan di sana kebanyakan yang buta aksara itu kaum perempuan, seperti itu. Dan padahal kita tahu kaum perempuan itu kan runtuhnya negara bisa karena tidak berdaya perempuan, seperti itu kan. Jadi di sana sudah banyak buta aksara dan itu didominasi perempuan. Lalu bagaimana mereka akan mendidik anak-anak mereka ke depannya juga seperti itu. Sehingga kita hadir di sana membangun kelompok belajar untuk ibu-ibu. Pertama yang tertarik 5 orang, gitu kan, 5 orang. Itu dimulai setiap tahunnya agak susah memang. Mungkin setiap tahun kita hanya meluluskan dari 200.000, misalnya NTB 200.000. Setahun kita hanya meluluskan 130 paling tidak, 130 orang ibu-ibu. Karena memang itu ada yang nggak mau belajar, ada yang memang waktunya susah ketemu. Jadi bagaimana kita mampu membujuk tutor-tutor itu, orang yang dari PLS itu membujuk mereka mau belajar baca, belajar nulis. Dan ketika mereka
mau belajar baca, belajar nulis, di tempat itu pun berkembang. Muncul wirausaha-wirausaha baru, walaupun sekedar membuat keripik, kerajinan, seperti itu. Di Lombok Timur itu yang tadinya sepi gitu ya, ibu-ibunya juga pekerjaannya rata-rata menjadi TKI gitu. Tapi ternyata sekarang sudah berkurang, di sana sudah sangat maju. Banyak wirausaha-wirausaha baru dari kopi dan segala macamnya gitu. Itu dimulai dari memberantas buta huruf, lalu meningkatkan keberdayaan mereka seperti itu. Gitu ya. Seperti itu. Baik, Bu. Jadi sebenarnya tadi ya Bu, pemberdayaan manusia itu juga sebenarnya dimulai dari pemberantasan buta aksara juga gitu ya Bu. Iya. Gitu. Ya Bu, mungkin lanjut nih Bu, karena belum ada teman-teman yang mau bertanya. Jadi saya mau pengen bertanya nih Vidya nih. Tertarik bertanya juga. Ternyata kan berarti Bu Stera MP juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan riset terkait dengan penuntasan buta aksara, begitu ya? Bagaimana strategi dalam penuntasan buta aksara? Nah, kami coba Bu Stera waktu itu di mata kuliah dasar-dasar perencanaan pendidikan. Nah, di akhir itu kita punya project gitu ya, project terkait dengan hak akses misalnya. Oh, ternyata di di daerah Masjid Atin itu masih ada, kemarin kita dapati itu ada sekitar 10 anak yang harusnya dia masuknya udah jenjang SMP begitu ya, tapi dia nggak sekolah, jadi pengamen. Nah, lalu kami follow up gitu untuk ikut di sekolah PKBM negeri kan ada tuh ya yang di daerah deket daerah Jakarta Timur itu, deket daerah Jakarta Timur ada. Sampai kita datangi PKBM-nya. Ternyata nggak semudah itu Bu Stera untuk masuk ke PKBM. Pertama mereka harus punya akte lahir, harus punya kartu keluarga. Ini kendala yang kami itu ya Bu Stera di lapangan. Mereka harus punya kartu keluarga, harus punya DKI, orang tuanya itu maksudnya domisilinya di DKI Jakarta agar mereka bisa mengikuti PKBM gitu. Nah, habis itu kendala berikutnya adalah seragam. Seragam itu tidak di-cover oleh PKBM. Dan juga ongkos karena dari 5 hari mereka harus belajar itu ternyata 3 harinya itu mereka harus ke PKBM-nya Bu Stera untuk ongkos ke sana gitu. Jadi akhirnya agitasi kita gitu ya untuk mengadvokasi mereka biar masuk PKBM itu terkendala di situ. Bagaimana kira-kira celah-celah yang bisa kita kayaknya kalau misalkan mereka mau Bu Stera nih ya, keinginan mereka udah ada, mereka mau. Tapi ternyata terkendala di sana-sana itu urusan administrasi, urusan meskipun belajarnya itu gratis gitu ya, ada KIP, tapi kan ongkos, seragam itu kan tidak di-cover gitu ya. Nah, kita tuh pengen misalnya ada proyek di mata kuliah DDPP berikutnya itu, mereka tuh advokasinya sampai berhasil gitu. Minimalnya misalkan 2 orang aja gitu bisa masuk itu tuh udah seneng banget begitu ya. Itu bagaimana Bu Stera? Iya, terima kasih Bu Desi. Memang pengelolaan di pendidikan kesetaraan ini complicated gitu ya. Kadang kita fokus ke pelosok-pelosok, ternyata di Jakarta pun masih banyak seperti itu. Karena kalau di data Kemendikbud di Jakarta itu angka buta aksara 0 seperti itu. Padahal mungkin masih ada 1-2 faktanya orang tua kita, iya. Itu di Taman Mini, ibaratnya di Atin gitu kan, itu ada daerah kita temui 10. Betul. Bahkan tetangga saya pun ada juga nenek-nenek yang masih belum bisa baca seperti itu. Ada yang masih belum bisa baca, yang kalau kondangan itu minta tulisin namanya gitu kan. Neng, tulisin Neng nama saya seperti itu. Ya memang itulah masih kendala-kendala di pemerintah gitu ya. Selain dari SDM-nya yang kurang, administrasi yang harus
masih apa namanya terbatas, banyak dibatasi oleh administrasi seperti itu. Makanya ke depannya kita harapkan bahwa tanggung jawab seperti itu harus ditanggung kita bersama seperti itu, pemerintah, swasta maupun komunitas. Itu baik sekali ketika tadi Bu Desi bilang, ketika ada mahasiswa yang mau melakukan advokasi, lalu dibicarakan kepada PKBM. Mungkin PKBM ini juga dia takut untuk mengambil keputusan seperti itu kan, karena kalau dia salah langkah nanti dia ditegur dinas seperti itu kan. Nah, Iya. dinas juga nanti loh, kami juga nggak berani gitu kan, nanti dari pusat seperti ini. Jadi terlalu banyak birokrasi yang mempersulit seperti itu. Nah, itulah ke depannya kita harapkan banyak perbaikan gitu ya, banyak perbaikan di bagian tadi birokrasi satu pintu, bagaimana memudahkan supaya kendala-kendala yang berjenjang seperti itu, PKBM takut nunggu dari dinas, dinas nunggu dari ini, dan lama akhirnya setahun 2 tahun tenggelam lagi kasusnya seperti itu. Makanya nanti ke depan yuk kita bareng-bareng gitu seperti itu. Di mana yang harus diputus birokrasinya, di mana yang harus dipercepat seperti itu. Iya, terutama itu sih Bu Stera, harusnya kalau melihat penuntasan buta aksara kita tidak lagi melihat, apakah dia warga DKI atau Iya, bukan gitu, untuk mengikuti PKBM itu kan begitu iya ya. betul, betul. Hanya karena dia nggak punya akte, nggak punya Heeh, kakak, katakanlah akhirnya, hak dia untuk belajar nggak bisa, iya betul. gitu. Mungkin itu sih kendala yang di lapangan ya, yang kami alami begitu Iya. ya. Tapi nanti kalau menemui kendala-kendala begitu lagi kita bisa langsung konsultasi. Kalau dulu masih belum punya akses gitu ke Iya, akses, iya. gimana nih caranya nih, kasihan 10 anak kan. Dan itu tadi di DKI kan merasa kami sudah rapi gitu kan, apalagi sekarang DKI itu kan di Dukcapilnya seperti itu. Kemarin juga ada teman kita di Pemda DKI gitu ya, ingin membantu warga tadi mengurus akte dan lain-lainnya, tapi ternyata masih birokrasi itu masih banyak sekali kendalanya. Iya iya, siap siap. Oke, Vidya mungkin dari teman-teman yang lain ada? Baik, Bu. Ya, mungkin buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh disampaikan. Kita masih buka sesi tanya jawab juga. Bu, dari saya ada pertanyaan lagi nih, Bu. Dari Farah. Mau tanya, ya Farah dulu. Silakan Farah. Oke, makasih Vidya atas kesempatannya. Sebelumnya selamat siang Bu Stera dan Bu Desi. Saya Farah izin bertanya. Seperti yang terdapat di dalam pemaparan tadi ya, bahwa Papua itu kan jadi provinsi yang mempunyai jumlah angka buta tertinggi. Nah, yang kita tahu nih beberapa daerah di Papua atau mungkin emang provinsi Papua itu masih sangat kuat akan adat istiadatnya sendiri gitu, yang mungkin sulit untuk menerima dunia luar. Lalu gimana sih Bu untuk pendekatan ke merekanya gitu? Ada nggak strategi khusus dari direktorat gitu agar merekanya mau menerima kita dalam rangka untuk memperkecil angka buta tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Farah. Langsung aja dijawab ya. Ya, silakan Bu. Iya, oke. Ya, betul sekali Farah. Salah satu tantangan terbesar di kami dalam pemerintah buta huruf itu adalah Papua ya. Papua dengan istilahnya dengan berbagai kekayaan alamnya gitu kan ya. Tapi seperti ayam mati di lumbung padi gitu warganya seperti itu. Dan itu memang setiap tahunnya ada beberapa strategi yang kami buat gitu ya. Bahkan yang ketika saya pertama kali masuk juga, saya baru 2 tahun di Direktorat Pendidikan Masyarakat ini, dan pernah juga ditugaskan ke sana. Itu pertama mereka memang yang kita dekati itu komunitasnya. Di sana ada komunitas literasi, ada taman baca, ada juga komunitas religi, misalnya komunitas gereja seperti itu. Dan itu yang kita dekati, komunitas-komunitas tersebut. Misalnya di daerah Pak atau di daerah apa ada komunitas tersebut, lalu kita dekati komunitas tersebut, berikan pendampingan. Komunitas itu yang akan mengajak masyarakat sekitarnya, karena masyarakat sekitarnya itu lebih dengar sama tetua-tetua gitu ya, sama suhu apa istilahnya di sana seperti itu. Itu pertama. Yang kedua memang di Papua tidak kalah rumit juga persoalannya, karena pernah dengar istilah patipa
Patipa. Pernah dengar Bu Desi? Jadi Patipa, Putipa itu adalah Papua tipu Papua, Papua tipu pusat, pusat tipu Papua, istilahnya seperti itu. Jadi kadang Tipu-tipu. iya, kadang inilah yang harus kita berantas bersama, PR kita bersama gitu, apalagi orang-orang MP seperti itu. Ketika Papua seperti kadang kita jadi seujon gitu. Kenapa mereka seperti mempertahankan buta aksara supaya mungkin tiap tahun dapat bantuan atau seperti apa gitu. Sehingga seperti sulit sekali gitu untuk data angka itu dikurangi seperti itu. Dan juga tahu sendiri pusat juga kan masih sedikit gitu, SDM di pusat itu masih sangat sedikit untuk di Direktorat Pendidikan Masyarakat seperti itu. Seperti itu para kira-kira. Memang masih jadi PR yang sangat besar untuk memberantas buta aksara di Papua. Dan saya berharap ke depannya lebih banyak lagi sih teman-teman MP yang bergabung gitu di direktorat kami setiap ada pembukaan. Kalau ada formasi MP tuh kayak kami berharap ayo dong ke tempat kami seperti itu. Ya, nanti berkabar ya Bu Stera kalau ada informasi. Ya, dia. Ya, terima kasih Bu Stera atas jawabannya. Buat para udah terjawab atau mau ada pertanyaan lanjutan atau gimana? Cukup, Vidya terjawab. Terima kasih banyak, Bu Stera. Mungkin masih belum puas ya, karena satu lagi, memang ada tradisi di Indonesia kan begitu kaya ya. Misalnya di sana ada apa itu, kawin culik, atau di mana itu ya kawin culik. Jadi pernikahan anak masih tinggi juga kan di sana. Dan kita untuk bukan melawan ya, untuk menyadarkan, membangun kesadaran masyarakatnya itu mereka masih kuat dengan adat istiadat seperti itu. Apalagi kemarin pandemi pernikahan anak itu kasusnya 2 kali lipat seperti itu. Sehingga ya itu dia. Jadi pernikahan dini gitu ya Bu? Iya, pernikahan dini. Kalau pernikahan dini mungkin ini anak Bu, jadi usia 14-15 tahun. Iya, susah ya kalau adat begitu ya untuk Walaupun ada di komunitas itu yang mungkin pemuda yang sudah ada kesadaran. Pernah saya juga berbincang dengan pemudi di sana, dia bilang saya tidak ingin menikah buru-buru Kak, gitu. Tapi orang tua saya ingin sekali saya menikah gitu kan. Sampai dia bingung gitu mau bagaimana gitu. Sedangkan advokasi dari kita juga kalau sudah lawan adat itu ngeri juga. Teman saya juga pernah ada yang diculik seperti itu. Datang ke sana, iya melakukan pendampingan, diculik. Untungnya laki-laki saat itu yang diculik. Dan kita nebus pakai uang gitu, baru dikembalikan gitu kalau kita seperti itu. Oh, harus ditebus ya pakai Atau kita lagi ke sana dilempari batu itu udah biasa. harus kuat mental ya Bu Stera ya. Dan harus hati-hati betul ya. Iya. Maksudnya tahu adat setempat seperti Iya. apa gitu ya. Jangan sampai diculik. Baik, Bu Stera. Terima kasih Bu atas tambahan jawabannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Kayak ada Kari. Silakan. Oke, terima kasih kepada Vidya atas kesempatannya. Selamat siang kepada Bu Stera dan Bu Desi. Saya izin bertanya kepada Bu Stera. Sebelumnya saya izin cerita sedikit ya Bu. Sebenarnya saya itu lebih minat kepada pendidikan masyarakat Bu, khususnya kalau misalkan di FIP sendiri gitu. Atau saya tuh lebih minat ke sosiologi. Nah, jadi saya merasa ini nih Bu. Sedikit apa ya, maaf Bu bahasanya sedikit kepo gitu Bu untuk di Direktorat Pendidikan Masyarakat ini sendiri karena ternyata saya ada minat untuk ke hal seperti Bu Stera ini gitu Bu. Nah, untuk di Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus sendiri ini ada nggak sih Bu permasalahan lain yang lagi diberantas selain buta aksara ini, atau jenis permasalahan seperti apa sih Bu yang menjadi tantangan di Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus ini Bu? Terima kasih Bu atas
Baik, terima kasih Aura, Karina. Ya benar sekali, selain fokusnya kepada pemberantasan buta aksara, ada beberapa hal lagi, yaitu advokasi tadi ya, PKBM, advokasi pendidikan kesetaraan. Kalau buta aksara itu pendidikan keaksaraan, seperti ini, pendidikan keaksaraan itu untuk yang buta aksara, sedangkan ada lagi kita pendidikan kesetaraan. Nah, pendidikan kesetaraan ini yang tadi Bu Desi gambarkan, PKBM dengan berbagai dinamikanya. Anak putus sekolah itu ternyata masih tinggi juga di Indonesia gitu kan. Putus sekolah dan pengangguran itu masih tinggi. Makanya di sini pendidikan kesetaraan juga menjadi concern kita. Kalau pendidikan kesetaraan ini sebenarnya untuk lembaganya di lapangan itu PKBM juga, PKBM sama juga kita ada juga bekerja sama dengan Kemenaker. Kalau di Kemenaker itu ada namanya Balai Latihan Kerja. Seperti itu. Jadi di masyarakat yang tinggi putus sekolahnya dan tinggi angka penganggurannya, itu kan jadi satu kesatuan tuh ya, putus sekolah lalu menganggur seperti itu. Maka diperlukan pendidikan kesetaraan, di mana ketika dia putus sekolah, dia untuk kembali ke bangku formal tuh udah satu, mungkin udah sungkan dan udah tidak ada apa ya namanya keinginan untuk balik kalau ke bangku yang formal gitu kan, kalau dia putus sekolah. Lalu kita menyediakanlah non formalnya seperti itu, paket A, B, C di pendidikan kesetaraan ini. Tapi tidak sampai di situ juga, bagaimana nanti mereka tidak hanya sekedar dapat, oh dia dapat ijazah paket A gitu. Terus kalau dia pengen kuliah lagi gimana? Seperti itu. Itu juga diberikan akses sekarang, mereka bisa ke D4 seperti itu. Jadi D4 sekarang tidak dipandang sebelah mata gitu ya. S1 kesannya wow gitu kan. Tapi D4 ini kan setara S1, cuma D4 ini lebih banyak ke prakteknya seperti itu. Itu untuk di pendidikan kesetaraan. Untuk bagian pendidikannya, sedangkan untuk pelatihannya, untuk angka tingkat pengangguran tadi itu bekerja sama itu di Kemnaker yang fokusnya itu ada Balai Latihan Kerja. Mungkin teman kita ada juga yang di Kemnaker nggak, Bu Desi? Itu juga Ada ya. ada kan? Saat itu kan MP Iya. di Kemnaker, di Balai Latihan Kerja. Abdul Roshid, Iya, Kareni di sana. itu juga tantangannya besar sekali gitu. Saya pernah bersama-sama Kemnaker turun langsung ke lapangan gitu ya, di Kalimantan saya pernah ke sana. Itu memang bagaimana masyarakatnya yang tinggi putus sekolah dan tingkat pengangguran tinggi itu Kemnaker, jadi mereka selalu memilih, boleh ikut balai di Kemnaker, boleh ikut PKBM di Kemdikbud seperti itu. Kalau mereka memang tertariknya ingin mengasah kompetensinya untuk tenaga terampil gitu ya, mereka ikut di balai latihan komunitas Kemnaker. Sedangkan untuk wawasannya mereka ke Kemdikbud seperti itu sih. Ini pendidikan kesetaraan. Seperti itu, Aura. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak Bu Stera. Dan tadi kalau Aura tertarik ya, boleh itu nanti teliti pendidikan masyarakat ya. Kita juga ada jurnalnya seperti itu. Kalau mau nulis juga seperti itu. Oke, baik Bu. Kapan-kapan main ke kantor juga boleh Bu Desi, teman-teman. Oh ya, benar nih. Yang di mana nih Bu Stera? Apa yang di kalau yang pendidikan masyarakat punya tempat khusus di Cipete. Iya. Baik. Siap. Baik, terima kasih Bu Strat atas jawabannya dan juga Karin atas pertanyaannya. Mungkin masih ada waktu juga beberapa menit ke depan. Kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, boleh disampaikan pertanyaannya secara langsung ataupun melalui kolom chat. Mumpung Bu Stera masih di sini ya, jadi mari pergunakan waktu dengan baik juga nih teman-teman. Mungkin saya ada satu pertanyaan lagi nih Bu Stera. Ini sebenarnya kasus juga tadi Bu Stera sempat bilang boleh cerita gitu ya pengalaman kalau misalkan ada yang punya pengalaman di kampungnya dan segala macam gitu. Ini sebenarnya cerita dari ayah saya sih Bu. Jadi saya itu dari Sumatera Barat. Jadi Sumatera Baratnya juga yang kampung gitu, bukan di kotanya. Dan di sana tuh lucunya gitu ya Bu, banyak juga yang masih mungkin beberapa tahun kemarin gitu, mungkin kalau sekarang udah ada perbaikan,
beberapa tahun kemarin tuh masih banyak juga yang kayak buta aksara gitu. Cuman mereka tuh jago berhitung gitu, karena mungkin sering berdagang juga gitu kan. Jadi kalau disuruh baca itu nggak tahu baca apa gitu kan. Disuruh tulis juga nggak bisa. Cuman mereka bisa diajak berhitung gitu dan apa jago banget gitu berhitungnya. Dan itu fenomena kayak gitu bisa terjadi. Kenapa sih Bu gitu? Apakah karena emang sosial budayanya mereka juga sehari-hari itu berdagang gitu, atau bagaimana gitu Bu? Atau mungkin Bu Stera pernah bertemu juga dengan pengalaman-pengalaman unik seperti itu selama masa pengabdian gitu ke daerah-daerah? Ya, betul sekali Vidya. Itu uniknya ya Indonesia gitu ya. Uniknya Indonesia, dan saya berpikir kadang kita manajemen pendidikan harus memanage pendidikan dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai kondisi geografis yang berbeda, kondisi ini yang berbeda seperti itu, dan itu menjadi hal yang luar biasa gitu. Mungkin tidak bisa diselesaikan dalam dalam waktu cepat gitu, tapi kita dituntut untuk harus cepat. Jadi harus gimana gitu. Nah, apa yang Vidya gambarkan tadi memang sebenarnya pendidikan masyarakat itu kalau menurut Paulo Freire ya, seorang ini, bahwa kesadaran pendidikan masyarakat itu memang pendidikan yang harusnya menjadi prioritas gitu ya. Karena mereka kadang melakukan pendidikan itu berdasarkan kebutuhan mereka. Sama seperti di kemas ini, tadi yang saya bilang, mereka nggak akan mau belajar kalau mereka nggak dikasih yang mereka suka. Misalnya mereka petani jagung, terus kita belajarnya itu, tutornya itu harus misalnya belajar menghitung, harus hitung 3 jagung tambah 4 jagung gitu. Nggak bisa mereka petani jagung kita kasih materi yang nggak berhubungan dengan keseharian mereka, itu nggak bisa. Jadi gitu ya misalnya Bu. iya, harus berhubungan banget sama keseharian mereka, karena mereka akan menolak. Itu kami nggak butuh Bu, kami nggak usah gitu. Walaupun dibayar, walau kita yang bayar gitu, mereka nggak mau karena mereka pikir harus berhubungan gitu tadi. Mereka pintar ngitung, petani jagung harus jagung. Saya juga pernah ke daerah mana tuh yang Tapal Kuda ya, Jawa Timur. Mereka tidak bisa baca tulis, tapi mereka jago bahasa Arab malah gitu kan. Bahasa Indonesia nggak bisa, tapi ngaji. Karena menurut mereka, komunitas pesantren, dan menurut mereka orang di surga bahasa Arab gitu kan. Jadi yang dipelajari itu aja gitu. Jadi gimana, itu PR besar banget. Makanya di Jatim itu masih tinggi. Di Pulau Jawa itu tertinggi di Jawa Timur karena memang mereka lebih milih belajar bahasa Arab daripada bahasa Indonesia sendiri. Sama seperti video tadi, mungkin lebih senang belajar yang mereka pintar ngitung karena keseharian mereka itu. Tapi ketika dikasih hal lain, mereka pikir itu kita nggak butuh kok gitu. Apa sih itu gitu. Jadi mereka menolak seperti. Nah, disinilah peran bagaimana tantangan buat kita gitu kan. Tantangan Agar bisa agar mereka merasa butuh akan ya, pengetahuan itu begitu ya. betul. Dan untuk teman-teman di PLS, nah mungkin kita pikir itu kan PLS, itu tidak juga gitu. PLS itu kan tutor. Tutor ini kadang juga butuh dialog dengan kita gitu. Tutor itu butuh pembinaan, butuh pendampingan, dan siapa yang melakukan pendampingan pembinaan itu nggak lain nggak bukan adalah kalian mungkin ke depannya seperti itu. Iya. Termasuk tadi membuat itu ya, bagaimana strategi penuntasan buta aksara itu tugasnya MP ya. Iya, betul. Iya. Wah, semakin tersadarkan ya Vidya dan teman-teman ya, ternyata PR kita banyak ya. Iya betul. Ya baik Bu, terima kasih Bu Stera atas jawabannya. Tadi saya juga setuju kalau misalkan emang terkadang butuh ada rasa kebutuhan akan pendidikan, akan pengetahuan terlebih dahulu gitu Bu, untuk akhirnya mereka mau gitu kan untuk belajar. Oke, mungkin dari teman-teman masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum mungkin selesai mata kuliah pada siang hari ini. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi gitu ya Bu Desi. Ada lagi teman-teman yang mau
masih ada yang ingin ditanyakan begitu ya dengan Bu Stera, silakan teman-teman. Tadi ada nomor kontaknya juga ya Bu Oh Stera ya? iya, Nah, silakan. boleh Siap. dikirim. Untuk berdiskusi, Untuk berdiskusi lebih iya, lanjut gitu ya. Meskipun semester 2 misalnya udah terpikir gitu ingin meneliti apa nggak nggak masalah masalah. juga Justru ya. malah lebih bagus. Lebih matang begitu Iya. ya. Ini teman-teman nomor kontaknya beliau di bawah ini ya. Nah, bisa di-save. Dan ini IG-nya, nanti boleh teman-teman tag juga ya ke Bu Stera. Mudah-mudahan nanti Bu Stera lain waktu begitu ya, apakah di mata kuliah apa yang relevan di mata kuliah dasar-dasar perencanaan pendidikan juga ini sangat relevan berarti ya berkaitan dengan apa namanya perencanaan strategis itu ya, Bu Stera. Ya, tapi tidak di tingkat satuan pendidikan ya. Berarti nanti kita konteksnya di pendidikan non formal misalnya banyak yang belum digarap di sana ya. Oke, ya seperti itu teman-teman. Jika tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan dengan kehadiran Bu Stera ya bisa sangat memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama di pengelolaan pendidikan non formal dan juga tadi pendidikan kalau pendidikan khusus mungkin sedikit Bu Stera gitu ya dikasih gambaran pendidikan khusus ini kan berbeda dengan pendidikan formal gitu ya. Seperti apa Bu Stera? Sebagai... Kenapa tadi saya lebih banyak ke pendidikan masyarakatnya gitu ya, tidak ke pendidikan khusus. Karena memang saya penyusun rencananya di pendidikan masyarakat. Tapi ya sedikit tahu tentang pendidikan khusus itu sekarang kan itu serba inklusi gitu ya. Jadi harus disediakan ruang inklusi di setiap jenjang pendidikan. Jadi kaum disabilitas ada ruang untuk mereka diterima sama seperti kita gitu kan. Maksudnya sama seperti pada umumnya seperti itu. Juga kita melakukan advokasi misalnya dari itu ada misalnya ADEM gitu ya, dari mahasiswa Papua diberikan beasiswa, bantuan dan sebagainya. Seperti itu sih Bu Desi. Kalau PLB itu SLB itu lebih advokasi supaya mereka mendapat ruang seperti itu. Oh oke, jadi masuk ke bisa diterima di kalau bahasa konteksnya itu sekolah inklusi gitu ya dia. Dan di dunia kerja juga misalnya kalau kalian main ke Kemdikbud, ada yang pernah ke perpus Kemdikbud itu terbuka untuk umum. Bisa tuh kalian diskusi di sana, pinjam buku di sana, ada ruang apa namanya tuh mini bioskopnya itu apa teater visual audio visual ya itu bisa kalau kalian main ke Kemdikbud masuk aja itu banyak mahasiswa yang sering ngerjain skripsi di situ cari ilham di situ gitu. Cari ilham itu penjaganya itu juga ini dari disabilitas seperti itu. Oh iya iya. Yang di lantai 1 itu ya Bu Stera ya? Di gedung A. Gedung A ya. Tapi kalau kalian ada waktu main aja ke perpus Kemdikbud silakan. Ya, jadi ininya jalan-jalannya ke perpustakaan karena juga bagus ya. Bikin kartu gitu kan. Nonton. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Stera. Vidya mungkin untuk yang terakhir ya Vidya ada sedikit penghargaan dalam bentuk sertifikat. Ibu coba share screen nanti Vidya tolong bantu itu ya. Oh iya ini belum di share. Oh iya maaf. Tadi. Oh di Vidya ada tidak? Ada Bu, saya aja yang share screen buat teman. Oh iya deh, iya. Ya sebentar. Sebentar Bu, masih loading. Teman-teman kita di
rektorat selain Ratna siapa lagi ya Bu Stera ya? Yang kira-kira bisa kita undang gitu ya untuk berbagi juga. Oke. Nah, ini ada sertifikat Bu Stera gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Siapa tahu untuk kenaikan pangkat bisa bermanfaat. Boleh difotokan video ya. Baik. Ya Bu, Bu Stera mungkin akan didokumentasikan terlebih dahulu ya Bu bersama dengan sertifikatnya. Jadi boleh Terima kasih. ya bergaya sedikit itu Bu. Oke, mungkin formal aja Bu. Saya bantu hitung ya Bu. Sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi Bu. 1, 2, 3. Sudah Bu. Baik, terima kasih Vidya. Ya, terima kasih Bu. Yang rame-ramenya udah belum yang foto rame-rame ini? Boleh Bu kalau misalkan mau sekali lagi Bu. Ya, yang foto rame-rame ya. Nah, kalau kayak aura tuh ya. Kasih. Belum. Boleh di ini kan di aba-aba Vidya. Ya Bu. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Oke, mungkin boleh bergaya bebas. Ya, bergaya bebas boleh teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Ya, sudah Bu. Oke, terima kasih banyak Vidya. Terima kasih ya. Untuk moderator ya yang sudah sangat baik, memoderatori teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif dan juga terutama Bu Stera yang sudah meluangkan waktu dan ilmunya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan juga Bu Stera bisa tambah sukses ya di tempat pekerjaannya dan juga perkuliahannya mudah-mudahan segera menjadi magister begitu ya Bu Stera ya. Udah semester berapa ini? Udah tinggal tesis ya? Tinggal tesis Bu. Sidang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segera diwisuda ya Bu Stera ya. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita akhiri teman-teman semua untuk sesi perkuliahan hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan sampai bertemu insya Allah mudah-mudahan dikabari ya minggu depan sudah mulai libur atau belum gitu ya menjelang lebaran nanti diinfokan selanjutnya ya. Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima banyak Bu Stera, terima kasih banyak Bu Desi. Lagi Bu Sama-sama. Stera, mudah-mudahan Terima bisa kasih. ketemu luring ya Amin. nanti ya. Amin. Ya.